pakai tali rafia yang digantung ke atas. Jadi kalau misalnya apa itu kepalanya, loh Ji, kamu bukannya gagal, kenapa bisa masuk rumah ini nih? Yang ngetes saya kasih rokok 1 bungkus gitu. Tambang itu jurusannya tuh umum, entah SMK, SMA itu kan ada kayak IPA, bahasa Indonesia, IPS, itu bebas, boleh masuk semua kalau ditambang, nggak ada pengecualian jurusan. Itu yang tes sekitar 900-an, seperti karyawan biasa, tapi nggak digaji, cuma dikasih uang saku. Itu selama 3 bulan. Nah, saya dulu itu uang sakunya dikasih ya selama ini ya, alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, punya motor CBR, motor antik kayak GL, sama ya tabungan, nggak perlu saya sebutin nominalnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nanang Genjer Channel. Dan di kesempatan video kali ini saya ingin coba menjawab pertanyaan teman-teman yang melalui WA, melalui IG mengenai gimana sih awal muasalnya bisa kerja di tambang. Nah, ini banyak kan yang bertanya, teman yang masih baru lulus SMA, SMK, dia ingin berusaha kerja di tambang tapi non skill. Oleh karena itu saya hari ini akan menemui teman saya ya, memang dia asal muasalnya dari mulai tamat SMK non skill, dan gimana ceritanya, ayo kita datengin dia di kamarnya ya. Biar berlanjut, kita langsung saja ke kamarnya. Halo, assalamualaikum. Nah, ini teman-teman, inilah teman kita ini. Nah, karena kan teman-teman mau tanya ya kan. Nah, ini teman kita ini masih muda, dia masih bujangan lagi. Nah, ini teman kita ini yang saya bilang tadi, dia masuk ke tambang dari mulai tamat SMK ya, SMA ya, SMA. Nah, SMK. Nanti kita tanya-tanya dia, gimana asalnya kok bisa kerja di tambang dan sekarang menjadi operator HD 785. Saya juga heran. Karena banyak teman-teman yang tanya, yang kebanyakan ini teman-teman yang masih baru tamat SMA ataupun yang mau tamat, yang punya cita-cita mau kerja di tambang, banyak tanya langsung ke saya lewat WA ataupun IG. Jadi saya bingung mau jawabnya. Oleh karena itu saya ketemu langsung ini orangnya yang bersangkutan, biar kita tanya-tanya gimana asalnya dia seperti itu, awal-awalnya kok bisa sekarang jadi operator hati handal ya kan, handal sudah kan. Masih amatir ini. Masih amatir, bote. Masih amatir. Ya. Oke, kita tanya-tanya ya. Nah, kita tanya aja gini langsung ya, karena kamera dipegang tangan ini. Ini perkenalkan dulu Mas, siapa namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Aji Sudrajat ya, biasa dipanggil Aji. Tahun mau OTW kedua 3. Masih bujangan. Iya, status belum menikah. Ya, alhamdulillah. Belum menikah sudah sukses. Iya. Sudah mempunyai gaji besar. Ini Mas, ada yang tanya teman-teman kita ya kan, dia sekarang posisinya masih SMA ataupun SMK. Dia punya cita-cita mau kerja di tambang. Dan dia tanya sama saya, ya kan, gimana caranya? Yaitu saya juga bingung jawabnya karena saya tidak menjalani itu. Oleh karena itu saya punya inisiatif datangi Mas yang memang dulunya masuk kerja di tambang itu dari mulai nol lah istilahnya. Itu coba ceritakan Mas, dari awalnya dari tahun berapa, terus pertama awalnya dari sekolah masuk ke, bisa sekolah akhirnya tamat sekolah bisa langsung di training gitu, gimana ceritanya Mas? Berarti dari awal mula ya? Ya, mulai lulus lah gitu. Saya dulu itu lulus sekolah tahun 2016 bulan April. Terus saya dulu dapat info lowongan mengenai dunia tambang itu pertama kali dari PT KPP, itu anak perusahaan Pama. Nah,
Saya dulu itu daftar lowongan PTKPP di SMK Warga Solo. Dari Kalau Solo saya, kan? kalau saya aslinya Saragen. Oh, asli Saragen, Asli Saragen. dapat informasi. Dapat informasi mengenai lowongan dari SMK Warga Solo. Oh gitu ya. Hmm, Terus pada waktu itu Mas, tesnya itu apa aja gitu loh? Apakah ada persyaratannya tinggi badan, terus nilainya itu rata-rata berapa gitu? Nah, gini ya, terus terang aja ya. Dulu kan pertama kali waktu tes di SMK Warga sebelum memasuki ruangan itu yang dites pertama kali tinggi badan. Tuh teman-teman ya, tinggi badan ya. Tinggi badan ya. Kalau saya dulu itu minimal 163 cm. Nah, tapi saya kan dulu tesnya pakai tali rafia yang digantung ke atas. Jadi kalau misalnya kepalanya menyentuh tali rafia tersebut, berarti tingginya sudah sesuai persyaratan 163. Oh gitu. Nah, ada cerita lucunya juga. Ceritanya gini. Seru ini kayaknya ini. Ya, berbagi cerita aja lah ya. Dulu itu kan persyaratan yang tertulis 163, sedangkan tinggi saya itu ya kurang lebih 163. Istilahnya ya pas lah ya, nggak kurang nggak lebih. Nah, pada saat tes tinggi badan suruh melewati tali rafia yang di atas itu, kepala saya malah nggak nyangkut. Jadi terus Akhirnya sama sama yang nyeleksi tes tinggi badan itu, saya langsung suruh keluar. Nah, setelah itu saya nggak nyerah. Celana saya kan tinggi, dan celana itu, dan dulu saya tuh pakai celana panjang ya, mohon maaf. Terus celana panjang itu kan dulu kan saya lipat, terus lipatannya itu saya turunkan ke bawah. Nah, saya ambil antrian lagi. Nah, jinjit. terus pas tes tinggi badan di tali rafia, saya jinjit. Ya. Dulu ya, teman-teman kan. Dari segi itu aja bisa diakali. Makanya di Indonesia pun di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Seperti yang saya bilang, masalah kita nggak punya pengalaman, surat pengalaman bisa di-scan. Nah ini dari segi tes begini aja teman ini bisa pakai taktik dan akhirnya bisa lolos. Nah, yang penting otak ini jalan gitu ya, otak ini jalan. Gimana sih caranya? Mainkan politik taktik yang ya gimana walaupun itu licik. Yang penting kan tujuannya untuk kita juga gitu loh. Ini teman ya, ini dia masih ada cerita yang lucu lagi ini katanya. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Jangan di skip video ini biar tahu gimana awalnya dan sampai akhirnya sekarang bisa sukses mendapat gaji 12 juta bro, 12 juta. Oke. Nah, setelah saya melewati tali rafia garis khatulistiwa kan, saya akhirnya memasuki ruangan tes. Nah, pas memasuki ruangan tes itu bukan nomor, maksudnya meja tes saya dulu itu sebangku sama teman saya yang daftar barengan saya. Dan teman barengan saya itu sempat bingung, loh Ji, kamu bukannya gagal, kenapa bisa masuk ruangan ini? Teman saya bisikin, yang yang ngetes tinggi badan, saya kasih perkok 1 bungkus gitu. Udah ya kan. Nah, dan setelah itu ada ujian tes tertulis. Ada tertulisnya ya, tertulis berarti maksudnya itu dari nilai ijazah awalnya itu adakah rata-ratanya 7, rata-ratanya 8 gitu, nggak ada sebagai persyaratan? Oh, kalau saya dulu soal rata-rata nilai nggak ada. Kalau nilai itu udah normal aja lah. Dan kalau di tambang juga itu soal jurusan
listrik, bangunan, otomotif, itu bebas. Maksudnya nggak ada pengecualian. Lain halnya kalau di perusahaan bonafit seperti di Jakarta itu kan nggak, kalau misalnya teknik bangunan itu kan nggak bisa masuk ke dalam PT tersebut. Oh gitu. Oh, Jadi, masalah jurusan sekolah ya. Kalau tambang itu jurusannya tuh umum, entah SMK, SMA, SMA itu kan ada kayak IPA, bahasa Indonesia, IPS, itu bebas, boleh masuk semua kalau ditambang, nggak ada pengecualian jurusan. Oh, yang penting intinya punya niat mau kerja, mau belajar dan bekerja ya kan. Iya, Nah, benar. pokoknya itulah aku bilang modul tambang itu yang penting mau bekerja dan mau belajar ya kan. Nah terus ini ada pertanyaan juga ini Mas ya, gitu kita udah lulus terus kita melakukan pendidikan Mas ya. Ya pendidikan ya. Setelah itu waktu itu lulusnya berapa orang Mas? Yang lulus murni berapa orang? Nah itu dulu saya itu yang tes sekitar 900-an. Nah 900 orang Bu, bayangkan. Nah, yang lulus? Yang diambil cuma 90-an kalau nggak salah. Wih, bukan main. Wih, itu sangat ngeri ya perjuangannya ya. Nah, terus gitu sudah lulus, kita dipanggil untuk pendidikan Mas ya. Itu waktu pendidikan itu kita harus tinggal di asrama atau bagaimana? Oh, kalau pendidikan dulu mulai dari proses berangkat ya. Itu mulai dari tiket pesawat, terus sarana menuju ke PT saya KPP dulu itu sudah dikasih dari perusahaan. Kita tinggal menyiapkan seperti peralatan ya, pakaian lah sama alat buat ya seperti mandi, kayak gitu aja. Itu waktu pas di pendidikan tuh di dalam tambang atau di luar tambang? Kalau pas pendidikan dulu itu di luar tambang. Di luar tambang, cuman masih di bawah naungan perusahaan itulah ya. Oh, di bawah naungan perusahaan. Jadi saya dulu itu 1,5 bulan itu dididik militer. Nah, di botak. Ya. Di botak, jadi hari-hari ya melakukan kegiatan disiplin lah ya kayak tentara lah ya. Nah, itu Selama 1,5 bulan. Sebulan setengah aja gitu kan. Lanjut 1,5 bulan berikutnya itu proses OJT. OJT itu kan kalau saya kan bagiannya kan operator HD ya kan. Jadi saya itu OJT-nya juga mengoperasikan HD. Begini, nah ini ada juga yang tanya ini. Nah, masalah kita tujuannya kan ada yang HD, ada yang EXA, ya kan? Ada yang grader. Nah, itu pembagiannya itu apakah permintaan kita sendiri ataukah kemauan perusahaan? Oh ini si Aji di HD, si ini di sini. Itu apakah itu permintaan sendiri? Apa udah ditentukan sama pihak perusahaan? Oh itu sudah ditentukan sama pihak perusahaan. Jadi orang sekian ntar trainingnya ekskavator, orang sekian trainingnya nanti doser, orang sekian trainingnya nanti HD, sudah dibagi. Nah kalau seandainya kita nggak hobi contohnya, aku nggak mau ke HD, aku maunya di EXA, terus gimana, bisa tukar nggak tuh? Kalau proses negosiasi pas angkatan saya kemarin itu nggak ada yang negosiasi, jadi semua ya pada nerima. Oh legowo lah ya. Oh, Nah, itu legowo. pada legowo ya, karena memang ya yang penting intinya kerja ya kan, tahu kerja cari pengalaman. Oke. Nah terus pada waktu 1,5 bulan di didik militer, sebulan di didik militer, habis itu OJT ya. Jadi dalam OJT itu berapa bulan? Kemarin OJT selama 1,5 bulan. OJT 1,5 bulan. Berarti totalnya kita itu di pendidikan itu sampai akhirnya kita praktek ke lapangan langsung magang ya, ada magang ya. Sampai ke magang itu berapa bulan? Jadi itu pertanyaannya selama training ya. Magang itu masih termasuk training ya? Masih training. Oh, dari pendidikan sampai magang itu masih termasuk posisi training ya? Masih posisi training. Jadi saya kemarin itu dididik militer selama 1,5 bulan. Terus OJT itu selama 1,5 bulan. Terus saya itu dulu disuruh bekerja seperti karyawan biasa, tapi nggak digaji, cuma dikasih uang saku. Itu selama 3 bulan. Nah, saya dulu itu uang sakunya
dikasih 1 juta ya. Ya. Tuh bayangkan teman-temannya, Jadi 1 juta Jadi awalnya. itu bekerja selama 3 bulan sama kayak karyawan yang lain kan, cuma gajinya belum ikut karyawan yang lain, masih uang saku ya. Jadi saya dulu itu anggap aja trainingnya selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan saya dulu itu baru tanda tangan kontrak pertama. Tanda tangan kontrak pertama atau PKWT 1 dulu selama setahun. Berarti 6 bulan itu masa training itu udah termasuk yang magang ya? Magang. Jadi dari mulai kita dididik sampai training itu per bulannya 1 juta. 1 juta Uang selama saku 6 bulan. selama 6 bulan. Nah, Iya. selama 6 bulan 1 juta. Waduh. 1 juta bagiku dulu juga cukup-cukup aja, soalnya kan dari segi makan Ditanggung semua ditanggung kan? semua, mes, laundry, bahkan dari yang nyuci. 1 juta murni buat kita uang jajan kita lah ya kan, buat uang jajan kita itu 1 juta murni. Yang lainnya ditanggung semua, tidak masalah, tapi dapat ilmu kan. Nah, Dapat ilmu. terus udah 6 bulan kontrak pertama das kerja. Karena waktu pas training itu masa magang itu kan kita kerja seperti biasa sama orang itu, cuman gajinya murah ya kan. Iya. Nah, gitu sudah kontrak, apakah gaji kita itu sama dengan karyawan yang lain? Oh gini, jadi saya itu dulu pertama selepas PKWT 1 bekerja normal seperti karyawan dan gajinya normal juga seperti karyawan yang lain. Gaji pertama saya dulu itu sekitar 10 juta. Nah, gaji pertama, kontrak pertama itu ya, setahun ya kontrak pertama? Setahun Kontrak 10 pertama juta. setahun 10 juta. Tahun berapa itu mas? Tahun 2017. Wow. 2017 dia udah 10 juta. Saya 2017 kemarin ya, 10 2017 juta. kemarin. Bayangkan sudah standar dengan saya yang saya perjuangannya dulu dari mulai 2009 2010 langsung jadi karyawan. Lah ini dia singkat dari anak sekolah jadi karyawan tambang dengan gaji 10 juta tahun 2017. Di perusahaan yang pertama mas ya, yang pertama. Ya. Nah, terus pada waktu di perusahaan pertama itu sampai habis kontrak atau lanjut lagi sampai permanen? Kalau saya dulu nggak sampai permanen karena ada urusan keluarga kan, jadi saya resign. Oh, jadi mas ini sempat resign dari perusahaan yang pertama mendidik dia lah ya kan, asal muasal yang mendidik dia itu resign dia karena ada urusan keluarga, jadi dia resign. Dan yang sekarang ini perusahaan yang kedua mas ya. Nah, sekarang ini dia masuk ke perusahaan yang kedua ini yang sama-sama dengan saya kerja ini. Nah, karena dia sudah punya, waktu kita dari sana keluar tuh ada sertifikat atau apa pengalaman kerja? Kalau sertifikat belum dapat ya, karena sertifikat itu keluarnya setelah bekerja 5 tahun baru sertifikat keluar. Ditahan sama dia ya, karena dia yang biayai ya sama ini. Karena dia yang biayai. Ya. Jadi saya resign dulu itu cuma dapat surat pengalaman kerja. Itu sudah modal. Itu sudah modal dapat pengalaman kerja ya. Nah, terus bisa masuk ke sini. Oh, waktu itu sempat nganggur di Jawa sampai berapa bulan, terus masuk ke perusahaan yang kedua ini? Oh, dulu saya di Jawa cuma sebulan, terus setelah 1 bulan di rumah, saya lanjut bekerja di tambang lagi. Nah, yang sekarang ini ya, dari mulai tahun 2018 ya? 2018. Nah, 2018. Sampai sekarang. Nah, ini lagi pertanyaan saya ini. Waktu pas masuk ke perusahaan yang kedua ini mas ya, dengar informasi dari mana hingga akhirnya bisa dapat informasi di perusahaan yang ini penerimaan? Oh gitu. Saya dulu dapat informasi perusahaan ini dari teman saya. Saya kan dulu waktu di KPP punya GL, dan GL saya di KPP itu punya teman yang bekerja di PT saya sekarang ini. Oh gitu ya, dengan modalkan surat pengalaman kerja dan attitude kerja yang baik di sana. Nah itu teman ya, kita kalau bekerja bagus, attitude kita baik, kita dinilai dengan atasan kita baik, biarpun kita kerja di tambang yang lama itu kita resign, itu pasti teman kita yang atasan kita di sana punya tempat yang lain, kita pasti ditawarkan ke tempat yang lain karena teman kita yang di tempat kita yang lama itu tahu attitude kita itu baik. Dan ini lagi pengalaman itu yang paling utama. Seperti yang saya bilang,
yang ada teman-teman yang WA saya, IG saya, pertama itu cari pengalaman. Seperti Mas tadi ini, dia sudah punya pengalaman. Tenang, gampang, pengalaman ada. Ada lulusan di sana, mungkin dia tes nggak tahu, bisa aja. Dia jawab sembarang juga bisa aja. Tapi dia punya pengalaman dan punya attitude asal usul, akhirnya dia lolos. Langsung dia lolos di perusahaan yang kedua ini. Sampai sekarang dia kerja. Nah, kita lanjut pertanyaannya ya. Ini pertanyaan lagi nih. Waktu masuk di perusahaan yang kedua ini Mas ya, saya dengar-dengar ataupun yang pernah saya jalani Mas ya, saya juga kerja di sini. Awalnya masuk itu kan kita menjalankan tes, semua tes dari mulai ya biasalah ya, tes tulis, interview kan pasti kan, terus make MCU ya kan, semua kita lolos semua. Dan setelah lolos, waktu saya dulu kan di Bintalsik Mas. Nah, apakah sampean di Bintalsik juga itu? Kalau saya dulu nggak di Bintalsik karena saya kan experience. Nah, saya dulu datang dari Jawa, itu dibelikan tiket sampai di sini di mes perusahaan ini. Besok paginya saya langsung ground test bawa unit. Ground test itu tes pengoperasian unit. Nah, waktu pas tes tulis, tes apanya tuh gimana? Apa lewat online atau nggak ada? Tes tulis ada setelah kemarin tes mengoperasikan unit. Oh gitu. Oh ya mungkin, nah inilah keberuntungan ya. Ini namanya keberuntungan manusia ya Mas. Inilah merupakan keberuntungan manusia. Waktu saya masuk dulu di sini, saya di Bintalsik, di botak, digulung-gulung, dibina sama tentara, panas-panasan, digulung-gulung di lumpur. Nah, teman ini aman, tidak menjalankan itu. Ya mungkin pada waktu itu perusahaan lagi butuh, ya kan. Dan terus teman ini istilahnya, ya kata kasarnya lewat pintu belakang, ya kan. Ada teman-teman yang main kan masuk di belakang. Jadi enak, itulah namanya rezeki Mas. Makanya kalau di tambang itu jangan takut. Kalau emang rezekinya pas kita sial, ya kita kena Bintalsik, ya kan? Ya bukan sial ya kan, jalannya ke situ. Tapi kalau pas kita rezekinya bagus ya, kayak teman ini juga masuk, dipanggil dari perusahaan, dipanggil ke mes, sampai di mes baru tes. Nah, tes pun itu mungkin ya cuma formalitas, karena sudah terlanjur sampai di sini kan, dari Jawa kan, tidak mungkin dipulangkan lagi, ya kan? Ya itu rezekinya sudah itu, benar-benar rezekinya kok itu. Oke, kita tanya lagi ya. Nah, berarti langsung ground test Mas ya? Langsung ground test, tes begitu aja ya? Langsung kontrak? Ya, langsung tes mengoperasikan unit ya. Jadi udah langsung bekerja gitu ya? Tunggu simper ya? Tunggu simper bekerja gitu? Dulu setelah tes mengoperasikan unit, terus tes tertulis. Setelah itu pulang, dapat SMS, suruh menunggu informasi selanjutnya. Dan esok harinya itu dapat SMS bahwa saya dinyatakan lolos dan disuruh send kontrak pada hari berikutnya. Tapi kan pulangnya kan ke mes kan? Ke mes tetap. Oh ya, posisinya masih posisi di lingkup tambang kan? Oh, berarti kan masih tanggungan perusahaan ya kan? Masih tanggungan perusahaan. Pokoknya udah diberi makan, pakaian kotor udah dicuci sama laundry. Tamu lah, sudah istilahnya sudah tamu pada waktu itu. Berarti sudah dijamin, berarti kan ini orang dari Jawa, kita jemput aja, pasti jamin bisa karena dia lulusan dari sini kan, begitu istilahnya. Ya kalau orang yang non skill tidak tahu apa-apa ya tidak mungkin digitukan. Nah, berarti kan teman ini sudah istilahnya operator istimewa, sudahlah dicap operator istimewa, sudah ada yang menjamin bahwasanya ini pasti bagus. Ya enaknya gitu sih, kalau misalnya udah statusnya experience, punya pengalaman, jadi kerja dimanapun itu beda sama kayak fresh-freshan saya dulu kan merintis selama 6 bulan. Ya tadi udah saya ceritakan di awal video ya. Ya, ngeri perjuangannya memang. Dari mulai 2016 ya, 2016 berarti di perusahaan yang didik sampean itu cuma setahun kerja. Cuma setahun lah, belum ada 2 tahun pokoknya ya. Cuma setahun, bayangkan. Durhaka ini, durhaka ini. Durhaka dia dididik bagus-bagus, belum setahun kabur. Tapi tidak apa-apa. Ya, kenapa kalau misalnya ada yang lebih baik, kenapa tidak ya? Nah, betul. Jadi menurut Mas yang perusahaan yang kedua ini termasuk alhamdulillah baik Mas ya. Istilah dari segi pendapatan masih di atasnya yang kemarin kayak. Iya, masih di atas dari yang kemarin lah. Ya. Bagus lah gitu. Ya, saya rasa kayaknya itu aja Mas.
apalagi ya, nggak ada yang perlu ditanyakan, itu semua sudah lengkap di situ pertanyaannya yang diminta oleh teman-teman semua yang banyak bertanya kepada saya. Terima kasih banyak Mas ya. Oke, sama-sama. Semoga bisa bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Siapa tahu ada pertanyaan lagi kita. Oh iya, ada satu lagi nih Mas ya. Oh iya, siap. Masih bujangan kah? Alhamdulillah belum menikah. Nah, pacar sudah ada? Kalau pacar, alhamdulillah sudah punya. Nah, berarti tinggal nunggu hari jadinya. Ntar kalau Yang- misalnya nyebar undangan saya kabarin ya. Ya, betul itu. Tapi yang jelas Mas ini sudah menghasilkan apapun yang ada di Jawa. Oh, dan satu lagi. Karena Mas masih bujangan, pasti banyak tabungan dan apa yang sudah jadi dari hasil kerja di tambang selama ini. Kalau hasil bekerja selama ini ya, alhamdulillah sudah punya rumah sendiri. Nah, Saya dulu kan hobi motor, saya dulu juga punya motor CBR, motor antik kayak GL, sama ya tabungan. Nggak perlu saya sebutin nominalnya ya. Yang penting cukup lah untuk nikah. Yang penting cukup lah buat Untuk mahar ya. modal ya kan. Nah, untuk ngambil anak gadis orang ya kan. Sudah pede lah ya kan. Oke lah, terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas, ini hanya sekedar untuk motivasi buat teman-teman di luar sana yang ingin kerja di tambang dari mulai masa muda. Nah, untuk motivasi mereka agar yang punya cita-cita ingin kerja di tambang, banyak kok yang ingin kerja di tambang, banyak banget. Saya itu sampai waduh, sampai nggak bisa saya simpan nomor-nomornya, itu betul banyak tanya teman saya. Baiklah, terima kasih Mas, terima kasih banyak. Oke. Baik teman-teman, demikian tadi lah kita sudah berbincang-bincang dengan teman kita yang mempunyai pengalaman menjadi tambang dari mulai awal sampai dengan sekarang ini ya. Dari mulai lulus SMA sampai dengan sekarang ini perjalanannya seperti apa. Semoga video yang saya buat tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua sebagai motivasi. Baiklah, saya akan segera mengundurkan diri. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like and share kepada teman-teman kita agar lebih bermanfaat buat yang lainnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.